Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah minggu kita pada Minggu Rogate hari ini. Namun sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 dan 3. Di ayat ketiga, jemaat bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dan 2. Di ayat kedua jemaat bangkit berdiri. Kawanku terluka.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami. Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami. Terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka. Janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu-lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami bekal kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku pun berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 2 dan 3. Di ayat ketiga jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Shalom. Warta Minggu tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, berita pernikahan. Warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah saat tua mengatur panjaitan anggota jemaat HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati dari Wek Perserahan, putra dari Bapak Mangapul Panjaitan almarhum, Ibu Rumi Boru Sinaga almarhumah, dengan tunangannya Kartini Masniari Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Robinson C. Simanjuntak almarhum, Ibu Sabam Asima Boru Sitorus, anggota jemaat HKBP Pondok Kelapa Resort Pondok Kelapa. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Kramat Jati. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka. Yang kedua, pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 adalah pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka untuk itu kita melakukan kebaktian seperti biasa di rumah kita masing-masing. Acara dapat kita ikuti melalui media sosial yang di-share Sintua Wek melalui grup Wek masing-masing. Yang ketiga, dompet posko COVID. Dalam rangka membantu saudara kita anggota jemaat HKBP Kramat Jati yang terkena dampak pandemi virus COVID-19, gereja kita telah membuka dompet posko COVID-19. Sehubungan dengan itu, marilah kita turut serta untuk membantu mereka. Bantuan tersebut dapat kita sampaikan kepada Bendara Huria melalui Sintua Wek atau mentransfer ke rekening diakonia HKBP Kramat Jati BNI 0010 558203. Gereja mengucapkan terima kasih kepada yang telah menyampaikan bantuannya. Yang keempat, bantuan sosial dampak pandemi COVID-19. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, gereja kita telah menerima bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 berupa beras sebanyak 500 kilo dari keluarga NN. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, gereja kita telah menerima bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 berupa minyak goreng sebanyak 504 botol dari keluarga Putra Nababan, anggota DPR RI. Yang ketiga,
pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020, gereja kita telah menerima bantuan sosial dampak pandemi COVID-19 berupa beras sebanyak 150 kilo dari keluarga Akasihite Boru Sagala. Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Tuhan memberkati. 5. Himbauan. Sehubungan dengan yang terjadi saat ini di negara kita, yaitu wabah virus corona, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Keramat Jati untuk yang pertama, mematuhi himbauan dari pemerintah melalui media elektronik dan media sosial untuk menahan diri di rumah kita masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang kedua, melakukan ibadah WEK, sermon kategorial dan kebaktian minggu di rumah kita masing-masing. Acara dapat kita ikuti melalui media sosial yang di-share Sintua WEK melalui grup di WEK masing-masing. Demikian warta jemaat untuk kita di minggu pada saat ini. Shalom untuk kita semua.
Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan masih memberi kami kesehatan dan kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami telah memasuki Minggu Rogate. Tuhan mengingatkan kami agar tetap membangun persekutuan dengan doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar doa kami. Tuhan, dengarkanlah seruan kami agar Engkau memulihkan kondisi kami saat ini. Lenyapkanlah virus corona dari dunia ini. Dan pulihkanlah juga kesejahteraan kami dan persekutuan kami dengan Tuhan, di mana kami rindu untuk bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, agar tetap mengandalkan Tuhan di kondisi yang penuh pergumulan ini. Kami berdoa untuk sesama kami yang saat ini berada di rumah masing-masing, yang tetap beribadah, bekerja, belajar di rumah. Kiranya juga tetap menjaga kesehatan kami, supaya kami terhindar dari berbagai penyakit, dan kami tetap setia melakukan semua aktivitas kami, agar kami pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Terlebih lagi, kami tetap menjaga keharmonisan kami bersama di rumah. Kami berdoa juga untuk masyarakat di sekitar kami masing-masing, agar mereka juga tetap Tuhan lindungi dari mara bahaya. Terlebih Tuhan cukupkan apa yang mereka butuhkan setiap hari dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Kami bersyukur kepada saudara kami yang telah membuka hatinya memberi tali kasih kepada jemaat Tuhan yang berdampak COVID-19. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan memakai mereka untuk memuliakan nama-Mu. Secara khusus kami bawakan Tuhan Bapak Putra Nababan dan juga keluarga Aka Sihite Boru Sagala. Tuhan yang memberkati mereka, memakai segala yang mereka punya hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan juga pekerjaan mereka hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari tingkat tertinggi hingga yang ada di lingkungan kami. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, di mana mereka membuat satu keputusan hanya berdasarkan kehendak-Mu saja. Dan Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk memberi bantuan, untuk menyalurkan bantuan dengan secara adil kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami berdoa kepada para medis, dokter, dan juru rawat. Tuhan beri kesehatan dan kekuatan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Tuhan beserta mereka untuk melakukan pekerjaannya, untuk merawat orang-orang yang sakit, yang terjangkit virus tersebut. Kami yakin Tuhan memulihkan yang sakit dan memberi kekuatan kepada mereka. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, yaitu Bapak Sopar Panjaitan, Sintua Besi Dauruk, El Huta Barat, Nyonya SB Siregar Borusiahaan, Nyonya De Gultom Borusiahaan, Hari Siregar, Sintua H Pasaribu, Sintua HA Simatupang, Sintua STR Siregar, Sintua Nyonya Batubara Boru Panjaitan, Yuliana Boru Sitohang, RS Pardede, C Tambunan, M Marbun, Nyonya Simarmata Boru Sihaloho, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, B Hutagaul, Nyonya Situa Matondang Boru Sianturi, BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Siburian, B Sibarani, Nyonya Sintua Situmeang Boru Sidabutar, Karisa Boru Panjaitan, Nyonya Simbanjuntak Boru Siahaan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Situmeang Boru Sitanggang, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Delana Boru Napitupulu, Jeffrey Sirait, TN Sitorus, Sintua Nyonya Sormin Boru Marbun, Joni Sirait, Vero Gultom, N Napitupulu, Sintua R Sitorus,
Nyonya Sinabutar boru si Marmata, Nyonya Simorangkir boru si Regar, Nyonya Sirait boru si Torus, Nyonya Gultom boru Tambunan, D.O. Manalu, Nyonya Manalu boru Gultom, Nyonya Sintua Hutagalung boru Pandiangan, Adi Syahaan, Nyonya Marbun boru Sinaga, Yuri Sinaga. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau sembuhkanlah mereka, berkati obat dan makanan yang mereka konsumsi. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka agar tetap setia kepada Tuhan saat berjuang untuk memperoleh kesembuhan. Engkau berkati keluarga, beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka mempunyai pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 3. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita sampai saat ini beribadah tetap di rumah kita masing-masing, tetapi firman Tuhan tetap menyapa kita. Terlebih pada minggu hari ini, firman Tuhan tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah dikatakan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memulihkan hambamu ini?
Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini adalah dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, teguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu, maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sebagai keluarga Kristen, doa seharusnya menjadi suatu yang mutlak dilakukan setiap saat, baik untuk mengucap syukur, baik untuk memohon dan menggumuli sesuatu masalah kepada Tuhan, maupun memohon tuntunan Tuhan dalam kerja dan pengabdian kita. Sebab doa adalah jantung dan napas hidup orang percaya. Di masa kini, ada orang yang kadangkala melupakan atau mengabaikan pentingnya berdoa hanya karena mengejar karir dan jabatan demi kesejahteraan keluarga. Bahkan karir dan jabatan menjadi pemicu manusia untuk berlomba-lomba mendapatkannya. Bukan hanya demi keluarga, tetapi juga demi gengsi dan harga diri. Sehingga membuat orang lebih mengandalkan kemampuan dan keahliannya dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga karir, jabatan, pekerjaan kita sebenarnya terhubung dengan karya keselamatan yang diberikan oleh Allah bagi dunia, dimulai dari kehidupan keluarga. Keluarga yang diberkati dapat menjadikan lingkungan yang ada di sekitarnya juga diberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Tawari 17 ayat 16 sampai dengan 27 merupakan respon iman Raja Daud ketika mendengar firman yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Nathan terhadap kerinduannya membangun bait Allah yang ditolak. Namun
Tuhan menjanjikan bahwa Ia akan membangkitkan keturunan dan mengokohkan kerajaannya. Lalu Raja Daud merespon dengan berdoa syukur atas pemilihan Tuhan terhadap keluarga dan keturunannya untuk menjadi raja atas Israel dalam membangun bait Allah. Karena itu Daud bertanya di dalam doanya. Dalam kerendahan dia berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian?" Ini menjelaskan tentang sejarah kehidupan Daud, di mana di samping Tuhan melalui Nabi Nathan, yang pertama bahwa anugerah Tuhan bagi Daud tidak membuatnya menjadi sombong. Ia tidak menganggap bahwa ia layak menerima janji Tuhan tersebut. Yang kedua, Tuhanlah yang mengangkat Daud menjadi raja atas umat Israel. Tuhan berfirman, "Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau mengiring domba untuk menjadi raja atas umatku Israel." Raja Daud mengucap syukur atas jaminan keberlangsungan keturunannya. Ia menyadari bahwa datangnya hal-hal baik baginya dan keluarganya sekarang dan yang akan datang itu bukan karena keistimewaan dirinya, melainkan karena pemilihan menurut kehendak Allah yang mengenal dia dan keluarganya. Itulah anugerah Tuhan dalam persekutuan hidup keluarganya. Jaminan keselamatan dan keberlangsungan tahta kerajaan Israel bagi keluarganya pasti akan terwujud. Karena itu Daud berdoa dengan penuh syukur dan bersukacita dan bertanya, apakah lagi yang akan ia lakukan sebagai respon imannya, sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Daud mengagungkan Tuhan Allah Israel, bahwa tidak ada Allah lain seperti yang kami sembah. Hal ini berarti ia betul-betul membandingkan Allah bangsa-bangsa lain dengan Allah yang ia sembah. Dan ia telah menuntun, membebaskan umatnya. Daud mau menekankan bahwa yang berbeda dalam hal ini adalah suasana kekeluargaan yang ada dalam kehidupan religius bangsa Israel yang dinampakkan pada ungkapan, "Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka." Artinya, hubungan yang intim antara Allah sebagai Bapa dan Israel sebagai anaknya. Di tengah-tengah kesibukan tugas sebagai raja, Daud juga menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dia memberikan waktu khusus untuk keluarga, terutama berdoa untuk keluarganya. Walaupun Tuhan berjanji kepada Daud tentang keberlangsungan hidup keluarganya yang diberkati, tetapi ia tetap memohon dalam doanya agar janji Tuhan berlaku dalam dirinya dan juga keluarganya, yaitu janji berkat yang diungkapkan dalam ayat 27 yang dikatakan demikian, "Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya." Hal ini bukan berarti bahwa Daud meragukan akan janji Tuhan, tetapi ia menyadari bahwa sebagai seorang hamba, ia meminta kepada Tuhan
atas dasar kasih karunia Bapa kepada anak-anaknya. Bagi Daud, pemberian Tuhan justru menggambarkan kebesaran pemberi janji, bukan sang penerima. Maka anugerah Tuhan yang luar biasa membuat dia semakin memuliakan Allah. Allah Israel adalah Allah maha besar, dan tidak ada Allah lain seperti Allah Israel yang hadir dalam keluarga Daud dan di tengah-tengah persekutuan umatnya. Hal inilah yang memberikan teladan kepada kita dan kepada keluarga untuk membangun relasi yang baik dan benar dengan Allah. Seperti yang dilakukan oleh Daud, terutama dalam bentuk doa yang akrab dengan Allah. Allah adalah Bapa bagi Israel, dan Israel adalah anak Allah. Hubungan ini adalah bentuk komunikasi spiritual antara Daud dan Tuhan Allah. Karena itu, bagi kita, Allah harus betul-betul diberi tempat dalam kehidupan keluarga, sehingga jaminan keberlangsungan dalam kehidupan keluarga kita selalu bertumpu pada kuasa dan kehendak Allah. Seperti Daud, kita juga patut bersyukur atas relasi spiritual yang diperkenankan Tuhan atas kehidupan kita dan keluarga. Memelihara kesetiaan kepada Tuhan sangat penting. Bagi persekutuan umat, kesetiaan itu harus dibuktikan dalam bentuk ibadah yang benar, termasuk di dalamnya adalah berdoa untuk keluarga, memohon berkat penyertaan serta perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita hari ini adalah Minggu Rogate, yang berarti berdoa. Di mana doa adalah sarana komunikasi antara umat dan Tuhan. Doa merupakan penghubung antara manusia dengan Allah. Apapun yang telah dijanjikan Tuhan dapat kita miliki, tetapi kita harus tetap meminta. Dengan berdoa, umat dapat menyatakan syukur dan menyampaikan permohonan kepada Tuhan untuk kerja dalam keselamatan bagi keluarga dan umat. Doa Daud sebagai bentuk perhatian pada keluarga yang di dalamnya terjalin kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita harus menyediakan waktu bagi keluarga untuk berdoa bersama, sehingga terjalin relasi yang harmonis antara sesama keluarga dan Tuhan. Karena itu, dahulu orang tua selalu mengajarkan apapun kegiatan kita dan apapun yang akan kita kerjakan, kita selalu diajarkan dengan doa yang singkat ini. Urupi au mangula ulau namarguna bonana dohot ujungna ho nama bahen jadina. Tetapi untuk saat ini merupakan salah satu doa yang telah dilupakan oleh setiap orang tua untuk diajarkan kepada anak-anaknya atau anggota keluarganya sejak dini. Karena itu marilah kita ajarkan anggota keluarga kita, anak-anak kita untuk berdoa. Supaya kita tahu bahwa hidup kita ini tidak akan berarti ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan. Karena itu di dalam situasi pandemik ini kita diizinkan bisa berada bersama-sama dengan keluarga walaupun sudah berjalan begitu lama. Bukan berarti kita hanya memikirkan kebosanan, tetapi mari kita melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak
untuk bersama-sama dengan keluarga berdoa bersama untuk meminta keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Tuhan Allah memakai setiap keluarga menjadi alat damai sejahtera untuk mewujudkan karya keselamatannya di bumi ini milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, yang mengajarkan kami untuk tetap setia dan taat kepadamu, untuk selalu mendoakan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan sekeliling kami di mana kami berada pada saat ini. Karena itu terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali. Ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang memberkati seluruh umat-Mu yang pada saat ini berada di rumah masing-masing, berdoa bersekutu bersama dengan anggota keluarga. Kiranya Engkau Tuhan yang menjauhkan kami dari mara bahaya dan memberkati kehidupan kami. Jauhkan kami juga Tuhan dari wabah penyakit COVID-19 yang membuat kami pada hari ini harus berada di rumah kami masing-masing. Jadikanlah kami menjadi jemaat-Mu yang selalu berdoa, memohon pertolongan hanya kepadamu saja. Ajarilah kami Tuhan untuk memulai dari keluarga kami, sehingga kami menjadi umat-Mu yang selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang memberkati umat-Mu yang dalam keadaan sakit pada saat ini, sehingga mereka mendapat merasakan kasih karunia-Mu melalui perawatan dan juga kesembuhan yang akan Engkau berikan. Ya Tuhan, Engkau juga yang mendengarkan doa syafaat yang telah didoakan oleh hamba-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi doa kami bersama, sehingga kami sama-sama bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa dan permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 3, Jika Jiwaku Berdoa. Tuhanku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Horas.